semua, pada hari ini alhamdulillah setelah 5 tahun nggak menulis buku disebabkan karena menikah, punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, kemudian melanjutkan sekolah lagi sehingga saya sedikit waktu untuk menulis. Nah, buku ini adalah buku saya yang ke-8 sebenarnya karena 5 buku saya tulis sendiri, kemudian yang kedua ada ontologi dan ini buku yang ke-8 ini ditulis berdasarkan pengalaman waktu tahun 2017 kemarin. Jadi selama saya mengandung, saya hamil anak ketiga, hamil Ibrahim. Selama itu pula saya mendapatkan beasiswa untuk pergi ke Australia dan belajar ke Jerman. Juga mendapat kesempatan ke Spanyol. Beasiswa itulah mempelajari Islam dan Muslim di negara minoritas Muslim. Saya tulis ceritanya dalam buku ini. Jadi di sini, kenapa saya tulis buku ini? Tujuannya pertama adalah supaya saya tulis buku ini didedikasikan khususnya untuk anak-anak saya, supaya mereka tahu bahwa ibunya bersemangat sekali untuk belajar. Anak-anak berarti harus lebih bersemangat lagi untuk belajar dan melihat dunia yang lebih luas. Jadi jangan stagnan tetap di satu tempat, tapi melangkahlah dengan langkah yang sangat panjang untuk melihat kebesaran Allah di berbagai macam negara. Kemudian yang kedua, saya dedikasikan buku ini untuk para penuntut ilmu. Banyak dari orang yang mengatakan saya nggak bisa menuntut ilmu karena tidak ada uang. Saya katakan dalam buku ini tidak, banyak sekali beasiswa tersebar di mana-mana. Teman-teman bisa mencari peluang beasiswa itu dan teman-teman bisa belajar di negara manapun ketika teman-teman sudah mendapatkan beasiswa. Saya ceritakan bagaimana cara saya mendapatkan beasiswa itu. Saya ke Jerman, saya belajar tentang, saya melihat bagaimana para pengungsi dan Jerman membuka tangannya dengan sangat terbuka untuk menerima para pengungsi yang berasal dari daerah-daerah konflik, khususnya daerah Islam tentu saja. Kemudian saya menceritakan tentang radikalisme dan Islamofobia di Jerman, di Australia, dan saya ceritakan bagaimana di Spanyol begitu banyak mu'alaf dan mereka sangat memerlukan masjid untuk mereka beribadah, sementara di sana khususnya di kota Sevilla tidak ada masjid sama sekali. Makanya seluruh penjualan buku ini didonasikan untuk pembangunan masjid di kota Sevilla di Spanyol. Kenapa? Karena di Spanyol itu Islam pernah berjaya, Islam pernah gemilang, Islam pernah begitu bercahaya di sana. Tapi kemudian Islam menghilang, baru sekitar tahun 1970-an akhir Islam kembali ada lagi. Dan Islam seperti bayi yang baru lahir di Spanyol. Mereka tertatih-tatih dalam membangun Islam di Spanyol. Itulah sebabnya saya mendukung mereka dalam pembangunan masjid. Itu yang saya ceritakan dalam buku saya. Nah, teman-teman, dalam buku ini saya ceritakan ketika saya di Jerman saya mengalami pendarahan. Kenapa? Karena terlalu lelah. Di Jerman itu semua orang kalau tidak naik kereta bawah tanah atau bus gitu ya, paling sering mereka atau naik sepeda, paling sering mereka jalan kaki. Dan yang sering saya lakukan bersama teman-teman saya adalah jalan kaki sangat lama ketika berada di Jerman. Sebenarnya saya juga ketika hamil kemarin saya juga berangkat haji dan baik-baik saja ketika haji justru. Ketika di Jerman saya tulis dalam buku ini saya mengalami pendarahan sehingga ada waktu 1 hari saya tidak mengikuti kegiatan dan saya pergi ke rumah sakit yang berada di Jerman untuk memeriksakan kehamilan saya. Dan setelah dokter mengatakan tidak apa-apa, 2 bulan lagi kamu akan segera memiliki anak laki-laki, kamu tidak perlu bed rest karena pendarahan juga sudah selesai. Yang jelas jangan terlalu lelah. Jadi ya alhamdulillah sampai persalinan semua sehat, tidak ada masalah yang berarti. Tentu saya mengikuti nasihat dokter. Dalam artian ketika dokter mengatakan hari ini kamu tidak boleh kegiatan, kamu istirahat, saya istirahat. Ketika saya sudah fit, keesokan harinya saya sudah bisa kembali lagi.